dalam sehari mencapai Ruas 1.300 jalan ton terendam lebih. banjir hingga setinggi 80 cm. Berangkat dari permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Indonesia pada tahun 2020 terdapat 67,8 juta ton sampah yang dikutip dari infopublik.id. Didapatkan intensitas sampah terbesar mayoritas terdapat di Pulau Jawa. Berikut provinsinya adalah Provinsi Jakarta dengan Kota DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta dengan Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung, dan Provinsi Jawa Timur dengan Kota Surabaya. Selain itu juga kami sajikan data terkait komposisi sampah berdasarkan sumber sampahnya. Terdapat 41,4% berasal dari rumah tangga, sehingga kami akan memfokuskan pengolahan sampah di sampah rumah tangga. Selain itu juga terdapat data mengenai timbunan sampah metropolitan terbesar terdapat di Surabaya, yaitu 2,9 juta penduduk dengan 2.800 ton per hari. Sampah di Surabaya, undang-undang terkait yaitu nomor 5 tahun 2014, bab 3 mengenai kebijakan dan strategi pengolahan sampah. Di antaranya yaitu menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah. Ayat 2 yaitu rencana induk sebagai yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat di antaranya adalah pengumpulan sampah, pengelolaan sampah, dan pengolahan sampah. Kami sajikan survei terkait dengan aplikasi kami. 71 responden mengatakan bahwasanya aplikasi yang pernah digunakan adalah Kalimat, Matras, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat 70 responden yang mengatakan bahwasanya lingkungannya adalah mayoritas kotor, sedangkan mirisnya hanya terdapat 8,6% yang mengatakan bahwasanya lingkungannya adalah bersih. Dari permasalahan tersebut, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita menawarkan solusi yaitu Mostran, tong sampah pintar berbasis IoT dan mobile dengan energi panel surya sebagai usaha untuk melakukan monitoring pada tempat sampah yang sudah penuh dengan deteksi sensor ultrasonik. Berikut merupakan desain sistem dari produk Mostran yang telah kami buat, yang mana di sini kami membaginya menjadi beberapa bagian blok-blok. Yaitu yang pertama ada blok power supply yang mana terdapat panel surya. Ini yang merupakan energi terbarukan dari kami, yang mana panel surya ini nantinya berfungsi untuk mencatu dari seluruh rangkaian dan untuk mengisi 2 baterai litiumnya. Selanjutnya terdapat charger controller yang berfungsi untuk mengontrol tegangan yang berasal dari power supply-nya agar nantinya dapat dihubungkan ke baterai atau ke rangkaian secara langsung. Dan terakhir terdapat 2 baterai litium 1650 yang berguna untuk menyimpan tegangan dan juga sebagai backup apabila panel suryanya tidak mendapatkan cahaya matahari, yaitu seperti ketika hujan dan di malam hari. Selanjutnya terdapat bagian sensor. Nah, pada bagian sensor ini terdapat 3 sensor. Yang pertama adalah sensor ultrasonik, yang mana sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur intensitas dari ketinggian sampah yang ada pada tempat sampah. Selanjutnya terdapat modul GPS yang berfungsi untuk menentukan titik koordinat dari tempat sampah. Dan terakhir terdapat sensor LDR yang mana berfungsi jika tutup dari tempat sampah ini dibuka, maka akan dapat memberikan pengaruh terhadap sensor ultrasoniknya, di mana sensor ultrasonik tersebut berhenti untuk mengirimkan data sampai tutup sampah kembali ditutup. Dan pada bagian ketiga itu yaitu blok microcontroller, yang mana microcontroller yang kami gunakan itu adalah menggunakan SP32, yang mana SP32 ini juga terhubung ke WiFi rumah warga. Nah, untuk database-nya sendiri yang kami gunakan itu menggunakan real-time database di Firebase, jadi menggunakan Firebase. Dan dari database yang ada pada Firebase tersebut yang sudah simpan secara real time, selanjutnya akan kami kirimkan ke aplikasi mobile Mostran-nya. Berikut merupakan box dari produk Mostran yang telah kami buat, dimana ketika dibuka di dalam boxnya, di dalamnya ini terdapat beberapa komponen-komponen. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Nah, pertama di sini ada sensor ultrasonik. Selanjutnya terdapat sensor LDR. Di sini juga terdapat sensor GPS. Nah, untuk microcontrollernya menggunakan SP32, terus di situ ada 2 baterai lithium 1650. Dan di balik dari PCB itu terdapat sebuah charger controller. Nah, seperti ini. Di user masyarakat ini ada 3 fitur, yaitu map, jadwalkan, dan laporkan. Yang nantinya akan menjadwal kapan sampah harus diambil ketika ada agenda tertentu yang memang membutuhkan untuk dibersihkan. Misal pada agenda seperti yang sudah yang tertulis ukuran. Kemudian tidak dilaporkan ini melaporkan posisi tertentu yang ada perlu dibersihkan oleh petugas dengan mengirimkan foto dan data penting seperti lokasi di mana tempat itu dan deskripsi tempat itu. Kemudian di map ini menampilkan data tong sampah
Ini daftar jadwal dan daftar laporan. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke petugas untuk selanjutnya akan dieksekusi oleh petugas. Selanjutnya di petugas. Di petugas ini itu yang pertama map, juga sama menampilkan posisi sampah dan lokasi dari sampah tersebut. Kemudian ada fitur juga notifikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini menampilkan list dari report dan schedule juga. Di sini juga nantinya akan terdapat list instruksi dari pemerintah atau atasan petugas. Di bagian pemerintah ada dua fitur utama, kemudian di map ini juga bersama, cuman bedanya di sini dimilih part 1 di Surabaya. Ini bisa milih petugas mana saja, misalnya milih paling atas, dan sini akan buat data instruksi yang nanti dikirimkan ke user petugas. Yaitu kembali. Berikut merupakan produk dari Mostran. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kinerja dari produk Mostran ini, yang mana untuk pertama di sini terdapat panel surya, dan ketika dibuka di sini terdapat box yang mana di dalamnya terdapat sensor ultrasonik dan juga sensor GPS yang berfungsi untuk mengukur presentase dari ketinggian tempat sampah dan juga menentukan lokasi terkini dari tong sampah. Jadi ketika tempat sampah sudah penuh atau berkisar presentasenya 67%, maka akan mengirim data ke aplikasi mobil Mostrannya. Oke, di aplikasi Mostran Android ini petugas hanya perlu membuat akun kemudian login ke aplikasi ini. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Di dashboard ini akan ada menu map. Nah, di menu map ini nanti akan tampil marker atau pointer seperti ini. Nah, itu menandakan posisi dari sampah. Itu untuk melihat statusnya, tinggal pencet itu akan keluar status dari sampah atau apakah sudah terisi penuh atau belum.